Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erni Siti Nuraini, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sedang mengampu kuliah S1 di jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang memiliki tugas mata kuliah bimbingan konseling pasca bencana. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah bencana alam teraktual yang terjadi di daerah tetangga saya, yaitu terjadinya bencana alam tanah bergerak yang terjadi tepatnya di Dusun Sukamaju, Desa Talagasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis pada Jumat 8 Januari 2021. Hingga Jumat sore, bencana tanah bergerak masih terjadi. Kondisi itu tentu saja membuat warga sangat ketakutan. Dikhawatirkan bencana makin membesar, warga langsung mengemasi barang yang belum sempat dibawa pindah ke tempat pengungsian. Tidak jauh dari tempat tersebut juga tampak tanah longsor. Sejumlah kolam ikan juga sebagian ada yang menyurut dikarenakan semua air beserta ikannya masuk ke dalam rekahan tanah. Banyak tebing-tebing yang retak sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang. Karena intensitas hujan yang cukup tinggi dan berlangsung lama, sehingga dusun ini menjadi sangat rawan terhadap bencana. Bukan hanya di daerah tebingnya saja, tetapi di daerah dekat sungai, kolam, jalan pun amblas. Hampir kurang lebih 10 meter. Masjid-masjid juga banyak yang retak dan tebing-tebingnya pun mengalami longsor. Kolam ikan juga banyak yang menyurut. Retakan juga terlihat di samping masjid. Padepokan Mustika Budi juga tampaknya mengalami keretakan. Pohon-pohon banyak yang tumbang. Daerah kawasan ini menjadi sangat rawan dan berbahaya sehingga warga sekitar tidak diperbolehkan untuk berada tetap di lokasi. Dan banyak yang diungsikan, sebagian banyak yang menginap di rumah saudaranya. Longsor di sekitar ini 50 meter dari samping jalan, sehingga tidak jalan umum sangat diwaspadai dan ditutup. Longsor ini terlihat jelas dan sangat tinggi, pohon-pohonnya pun tumbang. Kolam ikan ini surut. Nah, tampak jalan di sini retak. Rumah-rumah retak. Pekarangan depan rumah pun mengalami keretakan. Nah, jalan pun dihadang garis polisi sehingga tidak bisa akses untuk umum, kecuali untuk para relawan yang akan melihat seperti apa keadaan kondisi daerah tersebut. Maka ada sejumlah yang dapat dilakukan untuk mengatasi trauma pasca bencana ini, untuk membangun kesejahteraan emosional dan untuk mendapatkan rasa kendali setelah bencana alam tersebut terjadi. Nah, caranya antara lain yang pertama itu beri waktu untuk menyesuaikan diri. Di masa-masa setelah bencana ini bisa menjadi momen yang sangat sulit dalam hidup. Biarkan dirimu meratapi kehilangan yang kamu alami dan cobalah bersabar dengan perubahan kondisi emosional. Yang kedua yaitu mintalah dukungan. Penting juga untuk meminta dukungan dari orang yang mau mendengarkan dan berempati dengan situasi yang kamu alami. Dukungan sosial adalah komponen kunci untuk pemulihan pasca bencana. Keluarga dan teman juga bisa menjadi sumber penting. Kamu juga dapat menemukan dukungan dan dari kesamaan dari mereka yang juga selamat dari korban bencana alam.
Ketiga yaitu komunikasikan pengalaman yang pernah kamu alami. Ekspresikan apa yang kamu rasakan dengan cara apapun yang dirasa itu bisa membuat kamu nyaman. Misalnya seperti berbicara dengan keluarga atau teman dekat, membuat buku harian, atau terlibat dalam aktivitas kreatif. Yang keempat yaitu bergabung dengan kelompok pendukung. Temukan kelompok pendukung yang dipimpin oleh para profesional yang terlatih dan berpengalaman. Kelompok dukungan sering tersedia untuk para korban bencana dan diskusi kelompok dapat membantumu menyadari bahwa kamu tidak sendirian. Yang kelima yaitu terapkan gaya hidup sehat untuk mencegah stres. Makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak istirahat. Jika kamu terus-menerus mengalami kesulitan tidur, kamu mungkin bisa menemukan beberapa bantuan melalui teknik relaksasi. Hindari alkohol dan obat-obatan karena dapat menjadi pengalihan yang sangat berbahaya. Lalu keenam yaitu lakukan kembali rutinitas harian. Kamu bisa melakukan beberapa hal seperti tidur dan bangun yang teratur, terus mengikuti program olahraga, bangun beberapa rutinitas positif untuk mendapatkan sesuatu yang dinantikan selama masa sulit ini, seperti melakukan hobi, berjalan-jalan di taman, atau membaca buku yang bagus yang bisa memotivasi kamu dan bisa membangkitkan semangat kamu kembali. Lalu ada juga upaya penanggulangan bencana alam, di antaranya itu menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggir sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, buanglah sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, membuang pemecah gelombang, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu korban bencana alamnya sendiri. Di antaranya yaitu memberikan bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan sandang pangan, bantuan kerohanian dan keagamaan, bantuan informasi, bantuan transportasi, bantuan sanitasi. Di mana kebersihan diri juga itu sangat penting. Adanya ketersediaan toilet merupakan hal yang sangat dibutuhkan atau merupakan hal yang pokok yang dibutuhkan para korban bencana alam, karena aktivitas mandi, cuci tangan, buang air, dan lain-lainnya sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya pengadaan toilet ini dan pemberian alat sanitasi diri, kehidupan pasca bencana para korban ini akan menjadi lebih baik. Belum lagi di masa sekarang ini yaitu masa COVID-19, sangatlah harus ekstra dalam menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan melaksanakan protokol kesehatan yang lainnya. Nah, pemirsa, sekian informasi dan beberapa solusi yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita selalu waspada akan semua bencana, baik itu bencana alam ataupun non-alam maupun sosial. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan selalu memakan makanan yang bergizi. Tidak lupa berdoa dan bersyukur. Saya Erni Siti Nur Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.